Keluarga besar dari pramugari mensomasi Alvin Lim. Ini Bapak sendiri melihat kasus ini makin bergulir panjang. Sebenarnya bukan bergulir panjang ya, dibuat jadi bergulir, dibuat-buat untuk cari panggung, dibuat-buat untuk cari sensasi gitu loh kan. Kalau para pramugari itu menyatakan mensomasi 3 kali 24 jam, menurut hemat saya itu manusiawi. Karena pramugari ini juga menjadi seorang pramugari, dia itu udah disahkan oleh negara. Makanya dia pramugari bisa di maskapai penerbangan. Pramugari kan tugas mulia, melayani para penumpang supaya bisa nyaman dan tenteram di udara. Kok ada orang yang mengatakan bahwa oknum daripada pramugari ini kerjaan sambilannya sebagai PSK? Ya kan ironis, saya tersinggung dong mereka. Nah dikatakan itu kan saya bertanya, nggak bisa bertanya kenapa kok bikin pekerjaan, kok nggak dibilang aja pramugari sambilannya dia tukang pecel. Kenapa harus keluar kata? Kan enak kan? Atau dikatakan dia jual baju online. Kenapa jadi pelacur? PSK. Ini kan bahas yang paling menyakitkan bagi insan manusia, khususnya wanita. Kenapa dikonotasikan kayak gitu? Terus gak tersinggung, pramugari tersinggung dong. Makanya diminta somasi itu 24 jam. Kalau seandainya tidak diterima ataupun tidak dilaksanakan, mereka laporan polisi sah-sah saja. Kalau saya katakan kalau ditarik tuh deliknya, ada deliknya. Jelas kok. Dari pertanyaan setelah dipublikasikan ke media, ya, orang menangkapnya dengan berbagai macam persepsi dan stigma, ya sudah memenuhi unsur. Lanjutkan aja, lihat kita buktikan. Nanti tinggal bagaimana nanti keterangan ahli pidana, ahli bahasa untuk mencermati itu. Itu kira-kira. Ya. Ini ada apa sih AL ini seolah-olah kayak mencari permusuhan genderang perang? Itu saya nggak habis pikir. Kok muncul tiba-tiba di belakang, ya? Kok tiba-tiba fokus utamanya nggak kena, terus lari entah kemana-mana, nyamber kemana-mana. Yang nggak jelas disamber, yang ini disamber, semua disamber. Kan ironis sekali. Ini ada apa sama manusia ini? Saya juga bingung nih. Ada yang dibilang bajingan, ada yang bilang jenderal sampah, adalah pemerintah sampah, kabinet gak bener, kan rusak. Ya, termasuk gue jadi korban juga. Dibilang saya itu jenderal sampah, goblok, Ricky Sitohang. Kemudian dibilang lagi nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti hukum. Kalau saya mau tuh itu telak banget, kena langsung nyebut dengan nama saya. Telak banget loh, kena dia. Kalau saya mau saya sikat habis dia. Tapi saya berpikir gini, ngelawan orang bodoh ngapain saya bodoh? Gitu loh. Kok ngelawan orang tolol saya ikut tolol? Ya udahlah. Itu apakah membuang tabiat atau apa? Nggak tahu saya. Saya nggak tahu. Kalau saya bilang buang tabiat, saya jabarkan sendiri lah. Ini seolah-olah cari panggung atau gimana sih Pak? Ya itu buang tabiat, saya bilang itu buang tabiat, ngerti kan? Ya. Supaya jangan buang tabiat, ya jaga kesehatanmu. Utamakan kesehatanmu lah. Jangan gara-gara itu tensimu naik, nanti jadi rusak. Terus kondisi badanmu semakin menurun. Ya utamakan cangkokmu tuh. Kalau cangkoknya nggak kena, ini kan semakin memburuk. Nah berdoa sama Yang Maha Kuasa supaya diberikan cangkok yang benar. Jangan maki-maki orang. Maki-maki orang kayak gimana sih? Nah, saya bilang tadi jangan jadi buang tabiat lah gitu kan. Kira-kira gitu. Sampai mengeluarkan yang artinya masuk ke ranah pribadi, mengeluarkan video teknofil lagi di tempat klub segala macam, sampai jelas. Penyerangan secara sudah jelas. Jadi buang-buang tabiat, saya katakan tuh dia menyerang kemana-mana yang tidak sesuai dengan konteksnya dia serang. Kemudian memberikan suatu statement di luar konstruksi yang sesungguhnya. Nah itu yang jadi nggak benar gitu loh. Kalau memang betul-betul dia kuasa hukum, bicara aja tentang konteks ini. Kenapa lari kemana-mana? Lari ke sini, lari ke sini. Lah, yang jadi pokok masalah nggak selesai-selesai. Malah nyerang orang macam-macam. Semua diserangin. Yang Novi diserang lah. Yang si George diserang lah.
Kalau gue jangan ditanya. Yang lain-lain diserang lagi, pramugari diserang. Ini apa maunya dalam hidupnya ini? Yang negara diserang lah, kabinet diserang lah. Kayak orang udah paling hebat sejagat raya nih orang nih. Ya nggak ngerti sih itu. Tapi kalau saya bilang ya sudah lah, yang waras ngalah aja lah. Gitu. Ada pesan nggak sih Pak? Pesan? Ya pesan saya ya sudah lah. Bagi saya utamakan kesehatanmu lah. Berpikir kalau berangkat ke luar negeri ke Cina, bagaimana supaya cangkok itu dapat sesuai dengan konstruksi tubuhmu, bisa memperpanjang usiamu. Nah itu aja pikirin, gak usah pikirin udahlah masalah dunia, pikirin yang lain aja dulu deh, pikirin kesehatanmu dulu deh. Biar Tuhan, biar merestui perjalanan hidupmu. Loh kalau kau maki-maki orang terus ya gimana? Tuhan juga bisa marah loh sama kamu tuh. Orang yang nggak bersalah kok hajarin semuanya. Orang yang nggak ada urusan kok hajar semua. Ini apa kamu bukannya mikirin bagaimana cangkok saya bisa nyambung, itu pikirin gitu loh. Nah, pesan saya itu aja, pikirin kesehatan lah. Saya sebagai insan manusia hamba Tuhan mendoakan mudah-mudahan kamu tetap sehat walafiat selama di dunia ini. Gitu aja ya.